Salam Rahayu. Bertemu lagi dengan saya, Kang Widya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menggunakan atribut atau busana gaya Surakarta. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini sebagai media pembelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video tutorial ini. Saya pribadi mohon maaf setulus hati. Oke, yang di sebelah kanan saya ini adalah belangkon Surakarta, yaitu Kasunanan. Jadi belangkon Kasunanan seperti ini wujudnya, dan ini adalah belangkon Mangkunegaran. Perbedaan di depannya yaitu komodo atau bagian ini atasnya ini. Kalau Mangkunegaran itu biasanya lebih menyempit ya, nih bisa dilihat menyempit seperti ini lebih lebar untuk bagian sini. Nah, ini juga agak tinggi komodonya agak naik seperti ini. Kalau ini komodonya lebih menyamping. Oke. Lalu kita lihat yang bagian belakang. Nah, lebih terlihat lagi untuk yang bagian belakang. Kalau yang Solo Kasunanan itu jebeh atau bagian ini namanya jebeh. Jebehnya itu segitiga ke bawah, hampir segitiga ke bawah ya. Kalau yang Mangkunegaran enggak segitiga sih sebenarnya, tapi ya diserupakan dengan segitiga ke atas. Jadi kayak terbalik ya. Kalau kita biasa menggunakan yang Kasunanan, kita menggunakan Mangkunegaran, jebehnya terbalik. Oke, itu perbedaan gimana kita mengenali belangkon Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran Surakarta. Yang kalian atau teman-teman biasa sebut beskap, yaitu yang ini, membentang, kancingnya membentang dari sini ke sini, dari kanan ke kiri. Lalu beskap ini ada dua macam juga. Yang pertama beskap kerowok atau yang belakangnya hanya setengah, dan beskap yang landung. Jadi secara umum beskap itu ada dua, beskap yang kerowok dan beskap yang landung. Sama-sama membentang dari kanan ke kiri, tapi berbeda itu di bagian belakang. Kalau yang landung itu panjang ya, tidak ada coakan atau tidak ada kerowokan. Jadi seperti ini bisa dibandingkan. Nah, dari strukturnya semua sama, cuma bedanya di kerowokannya. Ini namanya beskap, beskap biasa dan beskap landung. Lalu ada lagi untuk di gaya Surakarta, yaitu atela. Atela itu yang benihnya lurus, nah seperti ini, dan di bawahnya berbentuk seperti huruf V terbalik. Berbeda dengan gaya Yogyakarta, atela di Yogyakarta itu berakhir pada kancing terakhir. Jadi nanti ini akan gadok atau menyatu, kancingnya di terakhir. Tapi ketika gaya Surakarta itu membentuk huruf V pada akhir atela. Atela ini juga kadang ada yang dibuat kerowok atau hanya setengah, ada yang dibuat landung. Jadi setiap beskap atau atela yang panjang itu namanya landung. Oke, bagaimana cara mewilujari gaya Surakarta? Tentunya berbeda dengan gaya Yogyakarta dan gaya-gaya yang lain. Secara umum, gaya Surakarta dikenali dengan wirunan tanpa tumpal, atau bagian tumpal ini, bagian di sisi jari, di akhir jari itu biasanya ada garis akhir ya, namanya tumpal.
itu biasanya tidak terlihat atau ketika melipat itu dimasukkan ke dalam. Lalu sebelum kita mengiru jari, yang harus diperhatikan adalah motif dari jari. Ketika kita menggunakan motif-motif simetris seperti kawung, lalu truntum, itu tidak ada bedanya ya atas dan bawah. Tapi ketika kita menggunakan motif-motif seperti ini, kita harus memperhatikan, oh ini ada bunga, ini ada burung. Kita harus memperhatikan burungnya tetap menghadap ke atas, bunganya tetap bagus seperti ini. Lalu juga untuk motif-motif parang itu melereng, atau biasanya parang kan miring. Parang miring itu harus dari kanan ke kiri seperti itu. Mari kita mulai untuk mengiru jari dari Surakarta. Kita ambil ujungnya, kita mau mengiru untuk laki-laki, maka kita mengambil ujung di yang sebelah kanan agar jatuhnya tepat dari kanan ke kiri. Karena untuk laki-laki jari itu jatuhnya dari kanan ke kiri. Jadi ini orang ya, jari itu nyingkupnya ini dulu baru seperti ini. Jadi kanannya ada di luar atau wirunanya seperti itu. Nanti kita akan praktek. Ini kita praktek untuk mengiru jari terlebih dahulu. Kita ambil ini tumpalnya ya, lalu kita tekuk. Untuk laki-laki kira-kira itu sebesar 3 jari, jadi dipasang seperti ini, 3 jari. Nah, tumpalnya kita tekuk dan tekuknya ke dalam seperti ini. Nah ya, kita ulangi. Jadi tumpal kita tekuk, nah seperti ini, diukur 3 jari, sekitar 3 jari kita tekuk lagi ke dalam. Nah, ke dalam sudah seperti ini. Kita seperti menjepit ya ini ya. Jadi ini adalah metode zaman dahulu agar wiru itu tetap di posisinya atau tidak lepas. Jadi kalau model sekarang namanya setrika. Jadi ini disetrikan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita balik juga 3 jari. Nah, 3 jari kita ukur lagi. Lalu oke, seperti ini. Sudah selesai. Biasanya wirunan dalam jari itu berjumlah ganjil, baik 5, 7, 9 atau 11. Banyaknya wirunan biasanya tergantung dengan besarnya lingkar perut atau lingkar kaki dari orang yang memakai jari tersebut. Jadi seperti saya yang agak spesial atau agak gemuk itu biasanya menggunakan 5 atau 7. Tapi orang-orang yang kurus atau yang lingkar pinggang atau lingkar perutnya itu lebih kecil biasanya 9 atau 11. Umumnya di 7 dan 9. Seperti ini. Kita menghitungnya di mana? Jangan di bagian depan. Kalau di bagian depan pasti lebih 1. Tapi kita menghitung wirunan itu di bagian yang
terusan kain. Jadi dibalik seperti ini. Jadi ngitungnya bukan yang di sini, bukan di ujung, tapi bukan yang di ujung sini. Menghitungnya jangan yang di ujung, tapi yang di sebelah sini. Nah hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5. Setelah itu bisa menggunakan jepit atau apapun itu untuk menjepit ini agar tidak lepas. Ya, untuk selanjutnya adalah aksesoris ketika kita menggunakan beskap atau akela atau sikepan dan busana gaya Surakarta lain yang bagian belakangnya itu krowok atau coak. Jadi ini di depan saya ada 2 keris. Ini secara mendasar saja, secara umum bahwa terdapat 2 jenis keris yang bisa kita bedakan dari melihat warongkonya. Sebelah kanan saya ini adalah keris Gayaman Surakarta dan ini keris Ladrang Surakarta. Jadi secara bentuk keris Ladrang itu meruncing atau lancip, dan ini ladrang pun banyak macamnya. Ini keris ladrang gaya Surakarta meruncing. Kalau Gayaman ini tidak runcing, bisa dibandingkan ya. Ini jadi Gayaman dan ladrang. Secara umum dibedakan menjadi Gayaman dan ladrang. Gayaman dan ladrang ini mempunyai jenis yang banyak sekali untuk kerisnya.